kecewa sih sama Tuhan gitu kan. Karena aku pikir aku selama ini udah pelayanan, aku selama ini berusaha jadi yang baik, yang ngasih segala sesuatunya buat orang tua, tapi kenapa di tengah perjalanannya Tuhan udahin itu. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Shalom semuanya, kembali lagi dalam program Titik Koma season yang kedua. Program Titik Koma ini merupakan program kolaborasi antara Pijar TV dan Muda Untuk Indonesia, di mana akan ada sahabat muda yang bagiin cerita pengalaman hidupnya yang mereka pikir ini udah jadi titik dalam kehidupannya, tapi ternyata Tuhan masih kasih koma dalam hidupnya sehingga mereka akan ada di sini untuk bagiin ceritanya buat setiap kita. Program Titik Koma ini akan ditayangkan melalui aplikasi GoPlay setiap hari Jumat jam 5 sore dan akan segera tayang juga di akun YouTube-nya Pijar TV dan Muda TV. Di episode kali ini bersama dengan aku, Elsa Tania, yang mungkin dalam kehidupan sehari-harinya masih sendiri, tapi kalau di acara ini aku nggak akan sendirian. Aku akan bersama dengan salah seorang narasumber, kalau kata dia sih kita namanya tandeman. Yes. Tanpa lama-lama lagi aku mau kenalin Yuli Simamora. Thank you Kak Elsa. Oke Yul, boleh kenalin dirinya sama apa sih kesibukannya sekarang ini? Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Yuli Simamora. Untuk saat ini aku sibuknya ngurusin rumah tangga aja. Kayak sendiri. Aku segera. Nah, kalau selain sibuk ngurusin rumah tangga, aku juga pelayanan di Muda gitu sih Kak. Pelayanannya di mana? Ceritain dulu. Pelayanannya puji Tuhan dikasih kesempatan untuk melayani di Muda Worship gitu. Atas didikannya Kak Elsa ya teman-teman. Gak bisa ya. Oke, Yuli hari ini tuh bawain tema judulnya Million Little Miracles. Yes. Gitu. Apa sih Yul yang melatar belakangi mau kasih judul ini? Mau kasih judul ini karena aku ingat setiap kebaikan Tuhan yang udah Tuhan kasih di setiap hidup aku sih, yang mungkin beberapa waktu lalu aku lupa, tapi ternyata journey-nya semakin aku lihat ke belakang, banyak titik-titik kecil yang Tuhan kasih itu sebagai harapan buat aku gitu. Oke, biasanya kan orang kalau ngomongin kayak miracles tuh kan justru kayak suatu hal yang kayak besar banget, tapi kan kamu ada bilang kayak little miracles. Kira-kira apa sih Yul? Kayak bisa diceritain nggak? Dibagiin ke teman-teman apa aja tuh? Oke, aduh aku mau sedih ya. Jadi aku itu punya papa aku tuh sakit gitu. Dia sakit dari aku kecil, umur mungkin 45 tahun sampai terakhir dia meninggal. Mungkin ini titik-titik kecil yang aku bilang million little miracle gitu. Karena buat aku pribadi nggak harus berkat yang besar untuk kita bisa lihat kalau Tuhan tuh baik sama kita gitu. Jadi salah satunya yang bisa aku kasih tahu, puji Tuhan aku bisa kuliah sampai selesai. Mungkin banyak orang yang mungkin bahkan orang tuanya lengkap belum tentu gitu kan. Dan puji Tuhan dengan berkatnya yang banyak aku bisa kuliah sampai selesai gitu dengan orang tuaku yang cuman mama aja yang kerja gitu. Terus juga bisa melayani Tuhan waktu itu meskipun dasar pengertian aku tentang pelayanan itu nggak benar gitu sih Kak Elsa. Oke, wow. Jadi kamu pernah waktu dari masih kecil, yes, itu papa udah sakit-sakitan gitu kan, terus akhirnya papa meninggal di usia? Di tahun 2016. 2016 itu Yuli udah kuliah? Di situ kuliah, aku lagi nyusun skripsi dan di situ aku puji Tuhan juga bisa kerja dan aku bisa kasih sesuatu, papaku bisa ngerasain apa yang aku kerjakan, hasil apa yang aku kerjakan gitu. Itu juga menurut aku salah satu hal kecil yang Tuhan kasih buat aku. Oke, nah tadi berarti waktu momen papa meninggal itu Yuli lagi ngurusin skripsi kan, yang kayak mungkin Yuli pikir selama ini dari kecil kayak akhirnya bisa bertahan gitu dengan keadaan papa sakit, dan dikit lagi tuh kayak Yuli udah selesai kuliahnya dan akhirnya ternyata papa udah keburu meninggal gitu. Dan apa sih yang waktu itu dirasain waktu itu? Yang dirasain pasti kecewa sih sama Tuhan gitu kan.
karena aku pikir aku selama ini udah pelayanan, aku selama ini berusaha jadi yang baik, yang ngasih segala sesuatunya buat orang tua, tapi kenapa di tengah perjalanannya Tuhan udahin itu gitu. Tuhan nggak bikin papaku sembuh, Tuhan nggak bikin papaku bisa lihat aku ibaratnya bisa selesai kuliah dan aku bekerja sesuai dengan apa yang aku kerjakan gitu sih Kak. Itu aku rasa kecewa banget. Gitu. Dan waktu tadi Yuli sempat bilang kan sempat melayani Tuhan juga gitu kan sebelumnya pun. Nah waktu itu Yuli sempat ngerasain juga kecewa sama Tuhan, dan wujud kerasa kecewanya apa sih Yul? Apa tetap melayani atau apa yang jadi responnya Yuli ketika Yuli ngerasa kecewa itu Yul? Waktu ngerasa kecewa, akhirnya aku milih untuk mundur aja gitu. Meskipun, dan kebetulan pada waktu itu lingkungan aku untuk melayani itu juga membuat aku malas. Jadi akhirnya aku lebih milih untuk mundur, untuk hilang gitu sih Kak. Mundur dan hilang. Jadi di tengah kayak papa meninggal, tapi juga mungkin nggak punya apa ya support system yang akhirnya bikin Yuli juga pengen lari, karena itu kan keluarga di rumah ya. Dan kamu berapa bersaudara? Cuman 2, aku anak bontot. Wow. Nah, jadi akhirnya itu membuat Yuli hilang. Tapi kan kalau kita lihat nih hidupnya Yuli sekarang, Yuli bisa ada. Apa sih Yul yang bikin dulu Yuli hilang, terus tapi sekarang Yuli milih buat balik lagi gitu? Aku percaya satu gini sih, Tuhan itu, kalau teman kita pernah bilang namanya Melody, dia pernah bilang kalau dia pengen lari tapi Tuhan tuh nggak pernah lari gitu. Tuhan selalu, menurut aku juga Tuhan yang selalu pegang tangan kita gitu loh, bukan kita yang pegang tangan Tuhan, tapi Tuhan yang pegang tangan kita. Sampai akhirnya di tahun 2017 akhir itu aku pun mulai cari kerjanya tuh aku sengaja sebenarnya untuk jauh-jauh dari keluarga, karena buat aku ya itu tadi, aku udah berusaha terbaik tapi ternyata Tuhan nggak bikin itu hasilnya dengan baik gitu. Sampai akhirnya aku kabur, aku nggak mau yang deket-deket sama komunitas juga. Terus juga akhirnya ada satu momen aku kok kayaknya capek ya sendiri terus gitu, bukan dalam artian pasangan ya kayak saya gitu. Jadi sendirinya aku tuh nggak bisa ternyata untuk apa ya, bertahan sendiri tuh susah gitu. Dan kebetulan karena kita Kristen, kita tuh harusnya punya tempat untuk kita saling sharing gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk cari komunitas, dan waktu itu ketemu Muda sebenarnya, tapi di situ pun aku masih mengurungkan niatku untuk ke Muda gitu. Jadi sebenarnya Tuhan juga sih yang ngingetin gitu. Jadi sebagaimanapun kita berusaha untuk lari, tapi Tuhan nggak pernah mau lari dari kita gitu. Ya, aku inget kita ketemu tahun berapa ya Yul? 2018 dengan kesamaan cerita waktu itu ya. Iya lagi. Dari cerita ya? Iya lagi. Kayak kesamaan cerita, terus tapi habis gitu bener ya masih suka hilang, tapi akhirnya bisa pilih buat stay gitu. Nah Yul, dulu waktu ketika Yuli kan pernah ngerasain tadi kayak dibilang kecewa juga sama kayak komunitas di situ. Di tempat Yuli sebelumnya ada yang bikin kayak sempat ngerasa pengen hilang aja gitu, tapi kan ternyata Yuli menyadari pentingnya komunitas. Dulu apa sih yang Yuli pikir nggak mau ada di komunitas yang bikin Yuli nggak tahan gitu tuh apa sih? Kebohongan yang Yuli percayain? Mereka punya standar yang tinggi ya, tapi kan kita manusia gitu. Banyak orang yang suka lupa kalau misalnya kita pelayanan, berarti hidup kita udah paling sempurna gitu loh. Sedangkan Tuhan Yesus aja pilih 12 muridnya itu nggak ada yang sempurna gitu loh. Mereka bukan lulusan teologi ataupun ahli farisi pada waktu itu, malah Tuhan Yesus pilih nelayan, Tuhan Yesus pilih pemungut cukai yang waktu itu kayaknya di bawah standarnya orang-orang Yahudi di sana gitu. Jadi aku pilih menghilang itu karena terlalu banyak ekspektasi buat aku gitu. Jadi aku mendingan ini aku malah jadi terbeban gitu. Harusnya pelayanan bukan jadi beban, tapi pelayanan untuk jadi berkat gitu sih Kak. Oke, nah tapi sekarang melayani nih, berarti udah nggak ada terbeban untuk melayani? Terbebannya bagaimana memberikan dirinya sih, bukan beban untuk apa ya, wah besok pelayanan lagi, apa ya, mau ngasih apa ya, nggak gitu sih Kak. Tapi pemikirannya kayak, oh gue pelayanan, gue mau kasih yang terbaik buat Tuhan, gue bangun pelayanan itu bukan saat di mimbar, tapi saat gue hidup sehari-hari gitu. Wow.
Jadi pelayanan bukan cuma sekedar apa yang kita tampilkan di atas mimbar, tapi apa yang kita hidupi setiap hari, apa yang kita bangun kehidupan kita sehari-hari sama Tuhan juga ya Yul ya. Yes, betul. Nah, jadi setelah akhirnya Yuli sempat dulunya melayani Tuhan dengan bertahan dengan keadaan Papa sakit, terus menjadi momen titik di mana Papa waktu itu akhirnya dipanggil Tuhan saat sedikit lagi Yuli lulus kuliah, sempat ngerasain kecewa juga sama Tuhan dan komunitas. Akhirnya milih lari dan tapi akhirnya Yuli balik lagi ke sini. Nah, momen yang benar-benar jadi titik baliknya Yuli menyadari kayak ini gue butuh komunitas atau kayak harusnya gue nggak lari lagi, itu kan tadi diceritain Melody kan, kayak Melody ngerasa sejauh gimana Melody lari tetap ada Tuhan yang lari juga sama Melody. Kalau buat Yuli sendiri yang benar-benar jadi momen titik baliknya Yuli itu pas kapan Yuli? Sebenarnya momen titik balik satu, ternyata yang ngerasain sendiri bukan cuma aku, ternyata mamaku juga ngerasain sendiri gitu, sampai akhirnya aku sadar kalau aku nggak sendirian, aku juga harus berdiri buat mamaku gitu. Jadi aku sekarang tinggal bertiga sama abang sama mama, terus ya harus, kalau bukan kita yang mau berdiri buat keluarga itu siapa lagi? Sama kan, komunitas juga kita orang Kristen, kalau bukan ada mentor atau pendeta yang mau berdiri buat kita ya siapa lagi? Bukan berarti mereka nggak butuh topangan, tapi mereka juga butuh gitu. Wow, jadi kayak sebenarnya yang ngerasain kehilangan tuh bukan cuma sekedar kamu gitu ya. Waktu itu kamu milih kayak berasa kayak kamu paling menderita, akhirnya milih kerja pun kayaknya nggak mau yang deket rumah. Padahal harusnya di momen kamu lagi menderita itu sama mama sama abang harusnya bisa menderita bareng-bareng sampai akhirnya bisa ngelewatin, menerima keadaan dan bisa ngelewatinnya sama-sama ya Yul ya. Iya Kak. Gemas. Oke, nah Yul, kalau misalnya kayak gitu kan banyak juga nih pasti yang pernah ngalamin, karena menurut aku fase kehilangan itu pasti kita alamin gak sih? Yes. Karena kan kita nggak selamanya ada di dunia ini dan pasti ada teman-teman juga yang pernah ngerasain kayak Yuli gitu, kehilangan mungkin udah lama tapi masih belum selesai penderitaannya atau kayak belum selesai juga bahkan penerimaannya, atau mungkin baru-baru ini ngerasain kehilangan. Mungkin Yuli bisa kasih encouragement buat teman-teman yang ngalamin hal yang sama sama Yuli. Oke, buat teman-teman yang lagi ngerasain kehilangan hari ini, kamu nggak sendiri pertama, dan kalaupun kamu lagi di tahap fase untuk mengalami grieving itu sendiri atau kesakitan itu sendiri, kesedihan itu sendiri, nggak apa-apa. Bukan berarti kamu belum kamu selesai gitu loh. Bukan berarti kamu juga belum selesai dengan masa kesedihannya kamu. It's okay, tapi yang jadi harus kita garis bawahi adalah mau nggak kamu meresponi itu dengan bawa Tuhan gitu loh. Kita bawa grievingnya kita bawa kehilangannya kita, sedihnya kita itu ke Tuhan gitu. Jadi yang paling penting memang dari semuanya adalah kita mau kasih ke Tuhan, bukan kita pura-pura kuat sendiri, bukan kita lari, tapi kita kasih semuanya ke Tuhan gitu. Wow, jadi ketika kita ngalamin penderitaan atau sedih atau luka, kita nggak harusnya lari dari Tuhan, karena memang untuk bisa sembuh ya kita harus datang sendiri ke Sang Penyembuhnya. Dan sebenarnya mungkin kalau kita ngerasain penderitaan ya itu nggak sebanding sih sama sebenarnya kalau Yuli bilang kan, kalau kita mau syukuri, kita mau sadari banyak banget kebaikannya Tuhan. Dan kemarin aku juga habis dapat kayak kenapa ya, aku pikir kenapa sih kalau Tuhan tuh memilih waktu itu untuk kayak datang ke dunia terus menderita, pikul salib dan segala macam. Padahal bisa aja loh Tuhan tuh kayak langsung hapusin aja segala penderitaannya. Tapi Tuhan milih untuk ngalamin penderitaan dan menguasai, menang dari setiap penderitaan. Mungkin itu juga yang bikin Tuhan mengizinkan setiap kita anak-anaknya ngalamin segala macam mungkin penderitaan, tujuan supaya kita bisa menang dan mengatasi setiap penderitaan yang kita alamin. Thank you banget Yuli buat sharing-sharingnya. Thank you juga buat setiap teman-teman yang udah mengikuti acara ini dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa terus saksikan program Titik Koma yang akan tayang setiap hari Jumat jam 5 sore di aplikasi GoPlay. Program Titik Koma ini juga bisa teman-teman saksikan di Pijar TV, Pay TV Transvision Channel 778 dan lewat live streamingnya di www.pijar.tv setiap hari Senin dan setiap hari Jumat jam 15.30 dan setiap hari Sabtu jam 13 dan 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Selain itu, teman-teman juga bisa saksikan setiap hari Kamis jam 18 waktu Indonesia bagian Barat di akun YouTube-nya Muda TV. Buat info lebih lanjutnya, teman-teman juga bisa cek aja di Instagram-nya @pijartv dan @mudauntukindonesia.
Nah, tadi Yuli juga sempat mention tuh kalau kita tuh butuh komunitas ketika kita bagiin sukacita kita untuk melayani dan juga untuk bagi cerita-cerita sedih kita gitu ya Yul ya. Kita butuh support system yang bisa ngebantu kita untuk bisa bertumbuh. Kalau teman-teman nih belum punya komunitas, terus rindu banget lagi cari-cari komunitas, teman-teman bisa aja DM @Muda Untuk Indonesia untuk tanya-tanya tuh di sana untuk mau join komunitas. Spesialnya Muda udah hadir di Indonesia bagian timur, udah ada di 5 kota Indonesia bagian timur. Teman-teman bisa cek aja di Instagramnya @mudauntukpapua, Muda Untuk Ambon, Muda Untuk Kupang, Muda Untuk Bali, dan Muda Untuk Manado. Nah, buat teman-teman yang rindu didoakan atau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung aja hubungi nomor di bawah sini. Akan ada teman-teman yang akan memfasilitasi setiap teman-teman juga. Terakhir, kalau teman-teman misalnya fokus ketutupan, bisa lihat nih aku pakai baju yang gemes-gemes ini teman-teman bisa cek aja di Instagramnya Merch by Muda. Selain ada baju titik koma nih, ada juga nih, kita mau jualan dulu ya Yul ya. Iya, ini silakan. ada jaketnya juga, ini gambar Pastor Raditya Oloan yang kayaknya kalau kalian pakai bukan cuma sekedar jadi keren doang, tapi bisa juga memberkati setiap teman-teman yang ngelihat kalian pakai ini. Nah, terus ada juga produk barunya. Nah, ini tuh kayak keren banget. Ini bisa buat naruh handphone. Terus di sini juga praktis banget, teman-teman bisa naruh kartu-kartunya. Nah, di sini ada juga produknya Merch. Di sini ada e-money dan juga ada flashnya. Jadi gampang banget kan bisa naruh handphone. Sayangnya Merch nggak jualan handphone sendiri. Nah, di sini bisa naruh kartunya. Jadi bisa pakai dan cucok banget nih. Tinggal diselempangin aja guys. Tuh, cucok banget kan. Terus pakai deh jaketnya biar tambah keren. Selain itu, kalau teman-teman ngumpul nih sama teman-teman komunitasnya, daripada kayak cuma ngobrol-ngobrol doang, kalian bisa juga nih ngobrol-ngobrol yang berkualitas pakai main kartu pemuda. Di situ bisa seru-seruan dan juga bisa bagi-bagi nilai kehidupan kekristenan dan nasionalisme juga. Buat yang kepo silakan beli aja. Terakhir nih udah dari kita, jangan lupa nonton terus program Titik Koma di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. See you, God bless you. God bless. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma.